Balik lagi di audiobook keluaran Audiotune, melanjutkan cerita novel yang berjudul Berondong Bayaran, CEO Cantik, karya autor Pratiwi Deviara. Bagian 4, masih mendekati Arka. Pengisi suara, Val. Arka, sampai kapan kamu akan menunggak? Staf administrasi di kampus kembali memanggil kainan Arka Adrian dan menagih kewajiban yang harus ia bayar. Pemuda berusia 21 tahun itu hanya diam karena berbagai alasan telah ia gunakan. Terhitung sejak hari pertama proses pembayaran itu terlambat, ia benar-benar bingung kali ini. Saya tunggu, paling lambat minggu ini. Saya sudah tidak bisa memberi kamu keringanan lagi, Arka. Tapi Bu, kalau saya terus-terusan kasih kamu dispensasi, kasihan mahasiswa yang lain, yang ekonomi keluarganya bahkan lebih susah dari kamu. Mereka saja mampu mengupayakan pembayaran. Masa kamu yang punya pekerjaan di dunia entertain gak bisa bayar keperluan kuliah? Kamu tahu kan berapa biaya untuk kuliah di sini? Dari awal pendaftaran, kamu udah tahu berapa banyak uang yang harus kamu keluarkan. Arka kembali diam. Dengan memberanikan diri memilih kampus ini sebagai tempat belajar, berarti kamu secara tidak langsung sudah menganggap bahwa diri kamu itu mampu. And then, berusahalah sebaik mungkin. Arka masih tertunduk diam. Bahkan setelah beberapa saat berlalu, ia berjalan di sepanjang koridor sambil terus memikirkan hal tersebut. Arka, seseorang menghampirinya. Ternyata Robert, teman satu manajemen keartisan yang tempo hari ia gosipkan bersama Doni dan juga Rio. Hai bro, ada apa? Tanya Arka kemudian. Ia mencoba bersikap biasa saja pada Robert, meskipun pemuda itu adalah saingannya. Ntar sore semua pada disuruh ke kantor manajemen. Barney bilang dia menghubungi loh, Doni dan Rio, tapi nggak ada yang ngangkat. Barney bilang banyak proyek baru. Klien mau casting semua anak-anak manajemen. Oh, oke. Jawab Arka kemudian. Ya udah, gue cuma nyampein itu aja. Jangan gak datang, soalnya casting akbar. Oke, jawab Arka. Robert pun berlalu. Tak lama setelah itu Doni dan Rio datang menghampiri. Kenapa itu anak? Tanya Doni pada Arka. Ia melihat ke arah Robert yang mulai menjauh. Dia nyampein pesen Barney. Kita disuruh ke kantor manajemen sore ini. Ada project dan castingan. Tumben dia ngasih tahu kita. Tukas Rio. Halah, palingan juga si Robert nanti mau pamer sama kita. Pasti ntar dia yang dianak emasin sama Barney, Philip dan Pak Jeremy. Tahu sendiri, petinggi manajemen kita pilih kasih kalau soal job. Palingan juga tuh bocah lagi dapet, ujar Doni panjang lebar. Tapi nggak apa-apa kali, datang aja, ujar Rio kemudian. Siapa tahu klien ada yang tertarik sama kita. Lanjutnya lagi, iya juga sih, kalau nggak dicoba mana kita tahu, ujar Arka kemudian. Gue nggak ikut ah, Doni enggaknya sungken. Ayolah bro, ikut aja, ajak Rio. Siapa tahu rezeki kita ada di sana, iya kan? Bener bro, biar kita ada temennya. Timpal Arka. Percuma bro. Robert lagi pasti yang dapat, ujarnya pesimis. Coba aja dulu, ujar Mario meyakinkan. Doni seperti berpikir, ayolah, desak Arka lagi. Ya udah deh, Doni menyerah. Arka dan Rio pun sumringah. Nah gitu dong, ujar mereka di waktu yang nyaris bersamaan. Siang itu mereka bertiga mendatangi kantor manajemen Peace Production yang menaungi mereka selama ini. Dan benar apa yang dikatakan Robert. Hari itu banyak production house yang mengadakan casting di sana. Para pesertanya bukan saja berasal dari manajemen itu sendiri, melainkan dibuka untuk umum. Arka, Doni, Rio, Barney selaku divisi talent Peace Production memanggil ketiga pemuda itu. Ketika mereka tengah celingak-celingukan di tengah keramaian peserta yang lalu lalang. Iya mbak, ujar mereka kemudian. Sini. Mbak Arni menyepikan mereka ke dalam sebuah ruangan. Ini, kalian ganti kostum dulu, ujar Mbak Arni. Perempuan itu memberikan 3 buah kostum yang sesuai dengan tinggi dan berat badan masing-masing. Tak lama kemudian mereka selesai berganti. Tuh kan ganteng, ujar Mbak Arni menatap kagum ketiganya. Arka, Doni, dan Rio pun nyengir. Tumben Mbak Arni perhatian, bisik Doni. Biasa ada maunya, celetuk Rio dengan suara pelan. Kan kalau kita terpilih, dia juga yang ngekat honor kita.
Lanjutnya lagi, pokoknya casting kali ini, anak-anak manajemen kita harus dapat semua. Entah itu sekedar iklan, peran utama, maupun supporting. Jangan sampai ada yang gagal. Karena event ini diadakan di gedung manajemen kita, dan kita harus buktikan kalau manajemen kita bukan abal-abal. Oke mbak, siap. Ujar Arka seraya melempar senyum. Beres, timpal Doni dan Rio di waktu yang nyaris bersamaan. Kalian langsung saja ke ruang-ruangan itu, sambil bawa ini, biodata kalian. Nanti serahkan saja ke sana. Ujar Mbak Arni. Oke mbak, jawab mereka serentak. Mereka pun keluar dari ruangan itu lalu bergerak menuju ruangan-ruangan yang dipakai untuk casting. Ada banyak pilihan di sana, seperti iklan, FTV, film, serta talent untuk acara reality show. Satu persatu ajang pencarian tersebut diikuti oleh Arka, Doni maupun Rio. Ibarat kata memancing, lebih baik menaruh umpan di segala tempat, karena kemungkinan dapat akan lebih besar. Jadilah hari itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana. 3 hari kemudian, Arka, Doni, dan Rio mendapat telepon dari manajemen bahwa beberapa klien menginginkan mereka bertiga untuk ikut penyaringan talent sesi kedua. 2 hari kemudian mereka dipanggil lagi untuk menjalani screen test sebelum akhirnya nanti final putusan diumumkan. Tentu saja ketiganya kegirangan dan tidak menolak. Seusai pulang kampus, mereka bergegas ke sana. Arka, Doni, dan Rio dipisah. Arka diminta untuk casting ulang iklan produk pembersih rambut, film, dan FTV. Doni dan Rio diminta untuk iklan serta film yang berbeda. Setelah screen test selesai, mereka pun kembali dan menunggu pengumuman. Arka, kamu udah dikabarin dari tempat casting? Ibunya bertanya. Di suatu pagi yang dingin, hujan turun sejak semalam dan masih menyisakan rintikannya pagi ini. Arka mengerti. Pastilah kini ibunya tengah membutuhkan uang tambahan, meskipun ia tidak berani berkata jujur pada Arka. Belum bu, ibu doain Arka ya bu. Ujar Arka kemudian. Ibunya tersenyum tipis, namun tulus. Pasti nak, ibu akan doain kamu. Ayo makan. Arka tersenyum lalu melahap sarapan paginya yang berupa nasi goreng. Sudah hampir 2 bulan ini sarapan paginya selalu sama, lantaran sang ibu memang hanya mampu menghidangkan hal tersebut. Uang mereka sangat terbatas dan pemasukan ibunya sedikit. Sementara Arka sudah lama tak mendapat tawaran job dan sang ayah masih terbaring di rumah sakit. Pagi itu, Arka berangkat ke kampus. Lagi-lagi ia ditanya perihal bayarannya dan lagi-lagi ia terdiam karena tak mampu memastikan kapan ia akan bisa membayar. Ia sendiri tak ingin mengajukan cuti karena sudah sangat tanggung. Sedikit lagi kuliahnya akan selesai. Hari itu, Arka menuntaskan mata kuliah dengan mood yang sedikit berantakan. Jujur bayaran ini sangat menyiksa pikirannya. Andai kata ia memiliki uang banyak saat ini. Arka, tiba-tiba setelah sekian hari berlalu, Liana kembali muncul di hadapannya. Jika Liana bukanlah perempuan, mungkin sejak tadi Arka sudah menonjoknya. Saking kesalnya ia pada masalah dalam hidupnya dan juga pada orang-orang pengganggu seperti Liana. Bos lo gak kapok-kapok juga ya? Ujar Arka dengan marah yang berusaha ia tahan, namun raut kekesalannya terlihat jelas di wajahnya. Beberapa hari belakangan ini sih, Bu Amanda sedikit kapok, tapi hari ini dia semangat lagi. Jawab Lia polos. Saya mau menanyakan tawaran saya waktu itu, ujar Liana lagi. Arka menghela nafas lalu berjalan meninggalkan Liana, sementara Liana kini mengikutinya. Jadi gimana Arka? Mau menikah siri dengan menghamili bos saya? Kali ini Arka menoleh, karena suara Liana cukup besar. Ia takut banyak yang mendengar dan akhirnya salah paham. Bilang sama bos kamu, cari laki-laki lain saja. Saya nggak mau, saya masih punya harga diri. Kenapa sih? Kan kerjanya enak loh. Enak mbahmu, ujar Arka. Mbah saya di kampung. Bodoh. Enak loh kerjanya. Masa kamu nggak mau? Saya bilang enggak ya enggak. Kamu pikirin lagi deh. Kalau kamu sama bos saya, kamu bisa dapat uang banyak. Nggak perlu repot mikirin uang kuliah kamu yang nunggak dan hutang-hutang orang tua kamu yang bejibun itu. Semua bakal lunas dalam sekejap. Kali ini Arka benar-benar naik pitam. Ia kembali menghentikan langkah, lalu menoleh dan mendekat ke arah Liana. Dengar ya Miss Liana,
Anda dan bos Anda sudah terlalu dalam mencampuri urusan kehidupan pribadi saya. Jadi saya minta sekarang stop. Stop ngejar-ngejar saya. Stop stalking hidup saya. Kuliah saya, hutang orang tua saya, bukan urusan dia. Ngerti? Tapi Arka, pikirkan keuntungannya. Kamu bisa hidup layak. Tiba-tiba handphone Arka berbunyi. Ternyata Mbak Arni. Halo Arka? Iya Mbak. Kamu Doni Rio. Lulus screen testnya. Tolong segera ke kantor ya. Serius Mbak? Tanya Arka tak percaya. Iya Arka, pokoknya kamu siap-siap ya. Ditunggu sampai jam 8 malam. Pakai baju yang keren, oke? Iya Mbak, oke. Makasih ya Mbak. Arka sumringah. Sama-sama, jawab Mbak Arni lalu mematikan telepon. Gimana Arka? Tanya Liana lagi. Enggak, Arka menegaskan. Hadiahnya lumayan loh. Liana gigih. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan punya uang lagi. Dan saya nggak butuh uang bos kamu. Jadi berhenti mengganggu saya, oke? Arka meninggalkan Liana. Kali ini ia menyetop sebuah taksi agar Liana berhenti mengejarnya. Pak, jalan pak, ujar Arka pada si supir taksi. Kemana dek? Jalan Permata 3. Arka pulang dulu ke rumah untuk berganti pakaian. Setelah itu ia pergi ke kantor manajemen Peace Production. Di sana ia dipertemukan dengan klien dan menandatangani kontrak. Ia kemudian menjalani proses reading dan syuting selama beberapa hari. Ia didaulat untuk sebuah peran pembantu utama dalam film. Awalnya ia mengira jika ia dapat peran utama, namun peran itu ternyata didapat oleh Robert. Arka agak sedikit kecewa karena ia merasa antara dirinya dan Robert memiliki bakat yang sama. Hanya saja Robert dinilai lebih tampan oleh orang manajemen maupun klien, sehingga nasibnya lebih beruntung dari Arka. Meskipun Arka juga terbilang tampan, namun bagi pihak manajemen maupun klien selama ini, Robert lebih enak dilihat di kamera. Arka selalu membenci hal tersebut, namun ia sedang butuh banyak uang. Rasanya tak baik jika menyia-nyiakan kesempatan meski bukan pemeran utama. Maka ia jalani saja semua itu. Lagi pula ia juga mendapatkan 2 iklan sekaligus dan juga FTV. Honor dari keempat pekerjaan tersebut jika digabung maka akan lumayan untuk Arka membayar uang kuliah dan juga membantu ibunya menyicil hutang. Arka bernegosiasi, meminta honornya dibayar di muka dan klien pun menyetujui. Ia menjalani proses syuting dengan hati lega karena uang sudah di tangan. Usai proses syuting, Arka berniat menemui kekasihnya Maureen. Ia sudah lama tak mengajak gadis itu jalan-jalan karena belakangan ini ia tidak memiliki uang yang cukup. Lagi pula, ia tidak mungkin mengajak gadis secantik Maureen untuk makan di pinggir jalan karena sudah pasti Maureen tidak mau. Hari ini ia memiliki uang untuk menyenangkan hati kekasihnya itu. Arka terus berjalan menyusuri Fakultas Ilmu Komunikasi. Ia sengaja tak memberitahu Maureen karena ingin memberi kejutan. Di tangannya tergenggam sebuah buket bunga mawar merah import kesukaan Maureen. Arka tahu di mana Maureen sering duduk bersama teman-temannya, maka ia pun menyambangi tempat tersebut. Arka tersenyum ketika mendengar suara Maureen dari balik tembok. Segera saja ia mempercepat langkah, namun kemudian sebuah petir menyambar di hati Arka tatkala ia melihat kekasihnya itu tengah bergelayut di bahu seorang laki-laki. Dan yang lebih membuatnya sakit hati adalah laki-laki itu tak lain dan tak bukan adalah Robert. Tubuh Arka seketika lunglai. Bunga di tangannya terjatuh begitu saja. Ia kini berbalik ke arah. Dengan sisa-sisa tenaganya, perlahan ia pun meninggalkan tempat itu. Arka menelpon Doni dan juga Rio. Ia memberitahukan hal tersebut. Kedua temannya sangat marah pada Robert. Mereka kini coba menenangkan Arka. Tak lama setelah itu, Arka kembali dipanggil ke ruang administrasi. Ia diberikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan bayarannya. Arka mengatakan jika ia bisa membayar hari ini juga. Segera ia pergi ke ATM untuk menarik sejumlah uang. Namun baru saja tiba di muka ATM, tiba-tiba ia mendapat telepon dari rumah. Arka bergegas pulang. Ketika sampai di rumah, Arka mendapati ibunya yang diintimidasi serta diamuk oleh rentenir. Penuh kemarahan, Arka pun akhirnya memberikan seluruh honornya untuk membayar pokok hutang ibunya. Dan baru saja masalah itu selesai, tiba-tiba kini pihak rumah sakit menelpon dan mengabarkan jika ayah Arka butuh segera tindakan operasi. Arka begitu kalut menghadapi semua ini. Ditambah lagi kini uangnya hanya tersisa 300.000 rupiah.
apa yang bisa ia lakukan dengan uang tersebut. Ia bahkan tak punya tempat untuk meminjam karena ia sudah tidak memiliki jaminan apapun, hanya rumah yang mereka punya. Tetapi itu masih dipertahankan oleh ibunya, karena itulah satu-satunya milik mereka yang masih tersisa. Arka terdiam di sisi ruang ICU, melihat kondisi ayahnya yang semakin kritis. Ia mencoba berpikir keras. Hal apa yang selanjutnya bisa ia kerjakan untuk mendapatkan tambahan uang guna memenuhi perawatan ayahnya? Arka benar-benar bingung saat ini. Semua jalan keluar seakan tertutup. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.